tidak pandang bulu, dapat menimpa siapa saja termasuk orang nomor 1 di ibu kota, Joko Widodo. Gubernur DKI Jakarta ini terpaksa naik ojek menuju ke perkawinan koleganya setelah kendaraannya tidak dapat menembus kemacetan. Jokowi yang menjadi saksi pernikahan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan ini tidak ada pilihan selain naik ojek, karena kawasan ini memang padat kendaraan setiap paginya. Aksi unik Jokowi tentu tidak hanya mengagetkan warga, tetapi juga para wartawan yang sedang meliput sang gubernur. Jembrana saya nggak datang ke Sragen, saya hanya datang ke kota Solo. Jadi dijemputlah oleh wali kota namanya Insinyur Joko Widodo. Tahun 2005 bulan September. Sebenarnya nih ada gambarnya yang ketiga, cuman orangnya yang nyimpen gambarnya saya sama Pak Jokowi ini sedang umroh sama Erick Thohir di Mekah saat ini. Jadi dia baru bisa hari Senin kasih gambarnya. Sebenarnya ada gambar yang ketiga. Jadi Pak Jokowi itu terima saya di depan itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Satu yang saya ingat sampai hari ini adalah pelayanan daripada KTP mesti selesai dalam waktu yang ditunggu. Artinya mesti ditunggu bisa jadi selesai. Dan pada saat itu adik-adikku, ngurus KTP itu bisa 1 hari, bisa seminggu, bisa sebulan, bisa 3 bulan. Suka-suka hatinya. Tergantung bayarnya berapa. Kalau bayar, bisa diantar ke rumah. Kalau nggak bayar, suka-suka aja kapan mereka lenggang. Jadi Pak Jokowi bilang, tahu nggak Pak Kepala, kenapa saya mesti selesaikan dalam 1 jam? Karena orang kota Solo itu kebanyakan adalah orang miskin. Pedaganglah di pasar Klewer atau di mana-mana. Jadi kalau dia tidak berdagang, kalau dia tidak berusaha, atau dia mesti nunggu 1 harinya untuk membayar balik, mereka itu perlu waktu 4 hari keuntungan untuk membayar balik yang sehari tidak dagang, tidak kerja tersebut. Jadi dia bilang mesti selesai hari itu juga. Saya ingat cerita yang kedua, diseragamin. Itu pelayanan terpadu 1 pintu di kota Solo itu diseragamin semua. Kenapa? Dia bilang bukan untuk kehormatan, bukan. Itu adalah kehormatan untuk supaya orang yang memakai seragam itu menghargai dirinya. Bukan rakyatnya, tapi dirinya. Ini Pak Jokowinya pakai baju ya kayak begitu itu, baju putih itu. Untuk menghargai dirinya. Karena kalau dia menghargai dirinya, maka dia akan menghargai rakyatnya yang dia layani. Wah, luar biasa ini. Jadi akhirnya setelah selesai, kita pulang ke rumahnya beliau. Karena saya waktu itu setara dengan menteri pakai ngoeng-ngoeng. Sampai di rumah beliau itu, dalam hati saya, ini rumah dinas wali kota nih, apaan ya? Karena ini rumahnya tahun 1930. Dan tidak ada permajaan, modelnya itu sederhana sekali. Terus dikasih makan. Ini saya masih ingat nih, masih kasih makan tengkleng. Tahu tengkleng? Tengkleng. Makannya itu kambing. Saya nggak makan kambing kan, tapi nggak mau dimakan. Dia udah ngajarin saya 1 harian, gitu kan. Jadi saya makan hanya kuahnya saja. Selesai makan, pesawat jam 5, saya diantar pakai ngoeng-ngoeng lagi sampai di VIP kota Solo. Setelah jam 5:10 telat sedikit, saya naik pesawat. Tiba-tiba saya duduk, karena duduk duluan kan pertama kali kan duduknya di depan dong, kan menteri nih. Tiba-tiba datang orang ini. Dia saya sambil baca koran, dia datang. Selamat sore Pak Kepala. Saya lihat, ini Pak Wali. Loh, kemana Pak? Iya, saya juga mau ke Jakarta, gitu kan ya.
Ada apa? Ada acara di kedutaan Iran, ada resepsi di kedutaan Iran di Hotel Mulia. Oh iya, oke. Ini dia duduk, jalan, langsung ke belakang, bawa tas 1 biji, nggak ada orang yang ngikutin, sendirian. Mana lagi si Mami? Berapa yang ikut dia kalau waktu dia jadi bupati kemarin? Kayak pas pampres tuh yang ngawal tuh semua, iya kan? Apa? 17. Pengawal saya 17 waktu jadi menteri. Jadi ini orang bawa tas plastik, duduk di belakang. Kaget kan saya. Cuman kan karena saya ini bukan pegawai Garuda, nggak bisa atur-atur dong supaya dia duduk di depan. Jadi saya diam kan. Sederhana sekali ini orang. Setelah selesai, karena dia guru saya dong kan ngajarin 1 harian. Begitu dia keluar pesawat, saya tunggu dia Bang Kodar. Saya tunggu, kita jalan sama-sama nih dari koridor sampai keluar. Saya pikir ada yang jemput dong di luar. Kawan ini ngantri taksi. Astagfirullah. Kan jadi nggak enak kan? Tadi kita di kota Solo. Kita tadi di kota Solo pakai ngoeng-ngoeng ini. Kan ngoeng-ngoengnya beliau kan? Masa dia tiba-tiba ngantri taksi kita diam aja? Terpaksa saya geret ini orang, duduk di mobil saya, pakai ngoeng-ngoeng. Sampailah Hotel Mulia itu kan. Jadi saya setelah sampai sana, saya ada perjalanan, saya telepon sestama saya, sekjen saya. Coba kirim mobil yang paling bagus di sana mobilnya untuk ngawal wali kota. Siap Pak, siap. Itu pakai ajudan, pakai supir, pakai ini semua mobil. Sama Pak Jokowi. Jadi besoknya saya tanya, bagaimana? Diantar belum tuh Pak Wali Kota? Nggak mau Pak. Jadi itu sesama saya itu ambil duitnya. Jadi supirnya itu dikasih uang 50.000 sama Pak Jokowi. Suruh pulang. Jadi beliau naik taksi. Jadi duitnya itu karena takut supirnya ini kasih ke sesama. Sesamanya kasih sama saya. Kasih buat apa duit 50.000 itu? Jadi saya bilang kasih sama supirnya, itu haknya dia. Gitu kan. Jadi adik-adikku sekalian, waktu kita lihat beliau untuk kampanye tahun 2014 naik pesawat kelas ekonomi, saya adalah saksi matanya. Bukan dia itu pencitraan, saya saksi mata. Jadi dalam perjalanannya itu hubungan kami itu menjadi baik. Jadi saya kalau ke luar negeri itu saya pernah bawa beliau, Pak Jokowi, kalau bikin pasar kotor kayak di Hong Kong dong. Jadi saya ajak ke Hong Kong, saya ajak ke tempat-tempat itu, karena kita melihat bahwa ini orang memang bukan sembarangan. Jadi waktu dia pindahin pasar apa tuh di Solo tuh yang pakai abring-abringan itu, jadi memang hatinya adalah memang hati yang orangnya rendah hati. Karena dia rendah hati, orangnya bekerja keras dan dia mempunyai satu komitmen untuk rakyat. 2 kali dipilih di Solo itu, angka kemenangannya itu yang kedua itu lebih dari 90%. Mohon maaf saya tidak meremehkan presiden yang lain, tapi terima kasih Pak Presiden. Karena kepemimpinan Bapak, perhatian khusus untuk Papua, Tuhan berkati Bapak. Kemudian ya bukan paling tidak tapi kenyataan Pak, 4 atau 5 kali mungkin Pak Presiden ke Papua ini luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak. Doa kami serta 7 kali. Izin Pak melaporkan juga dari 2 putri Papua yang lulus sekolah pilot itu, sekarang ini lagi proses akhir untuk menjadi pilot Garuda Pak. Jadi saya dengan Marvis ini komunikasi terus dengan Pak Pahala, lagi proses terakhir ya. Jadi untuk perubahan dari izin sini dengan pilot kita. Jadi kita akan punya pertama kali 2 pilot perempuan dari Papua dan untuk Garuda Indonesia Pak. Perempuan Pak. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah sebanyak madu adalah
serta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana